Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi. Hal ini bertujuan sebagai pedoman yang membantu kita dalam proses bertukar informasi secara efektif. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan efektif dan efisien. Prinsip yang pertama, proses simbolik atau lambang. Simbol atau lambang adalah isyarat atau tanda yang memiliki makna khusus. Lambang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara non-verbal. Dalam komunikasi, lambang atau simbol merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang bertujuan membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian, lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan sekelompok orang, yang meliputi pesan verbal atau kata-kata, non-verbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Terakhir, lambang atau simbol adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan objek dapat direpresentasikan oleh ikon dan indeks. Namun, ikon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Apa itu ikon? Ikon dalam komunikasi merujuk pada tanda atau simbol yang secara langsung menunjukkan atau merepresentasikan objek, ide, atau konsep tertentu. Dalam konteks semiotika, ikon adalah salah satu dari 3 jenis tanda, bersama dengan indeks dan simbol. Ikon biasanya mudah dipahami, karena memiliki hubungan yang jelas dengan apa yang mereka representasikan. Contohnya seperti gambar bintang. Gambar bintang yang merujuk pada makna favorit atau rating. Apa itu indeks? Indeks merujuk pada tanda atau simbol yang menunjukkan hubungan langsung atau keterkaitan antara tanda tersebut dengan objek atau konsep yang diwakilinya. Dengan kata lain, indeks adalah hubungan sebab dan akibat. Indeks menunjukkan kehadiran sesuatu berdasarkan tanda yang dapat diamati. Contohnya seperti asap. Asap sebagai indeks menunjukkan adanya api. Sifat-sifat lambang. Yang pertama, visual menarik. Lambang dapat menyampaikan pesan yang kompleks dengan cara yang sederhana. Dan dengan desain yang kuat dan menarik, hal ini akan membuat lambang lebih mudah diingat oleh audiens. Kedua, tidak memiliki makna. Pada dasarnya, lambang tidak memiliki makna. Kitalah yang memberikan makna kepada lambang tersebut. Makna lambang sangat bergantung pada pengalaman dan pengetahuan individu. Maka tanpa konteks yang jelas, lambang bisa kehilangan arti dan tidak dapat dipahami. Ketiga, bervariasi. Lambang sangat bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, dari satu tempat ke tempat lain, dan dari satu konteks ke konteks lain. Begitu juga makna yang diberikan kepada lambang tersebut. Keempat, mudah diingat. Lambang yang memiliki ciri khas atau berbeda dari yang lain cenderung lebih menonjol dan mudah diingat dibandingkan dengan lambang umum. Dengan memahami dan memanfaatkan sifat-sifat lambang ini, lambang dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dan mudah. Prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Prinsip yang kedua ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan secara tidak sengaja. Akan tetapi, tidak berarti semua perilaku adalah komunikasi. Contohnya, seperti seseorang yang melihat rekannya sedang mengantuk. Walaupun orang yang sedang mengantuk tersebut sedang tidak berkomunikasi, akan tetapi perilaku tersebut menghasilkan sebuah pesan yang ditanggapi pada persepsi setiap orang yang melihatnya. Ada yang berpikiran bahwa orang tersebut habis meronda, ada yang berpikiran orang tersebut habis lembur, dan ada yang berpikiran juga bahwa orang tersebut adalah pemalas. Prinsip yang ketiga, dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi berkaitan dengan muatan isi pesan, yaitu apa yang dikatakan dan menyangkut verbal. Sedangkan dimensi hubungan berkaitan dengan cara penyampaian pesan dan menunjukkan bagaimana hubungan antar individu dan menyangkut nonverbal. Contohnya, pada dua orang yang merupakan teman dekat yang saling menyapa, "Woi kocak, apa cok?"
Secara dimensi isi atau secara verbal mungkin terlihat kasar, tetapi secara dimensi hubungan atau nonverbal itu merupakan sebuah tanda bahwa mereka berdua memang sudah sangat dekat dan saling menyapa satu sama lain. Tetapi hal tersebut menjadi berbeda jika yang menyapa seperti tadi merupakan orang yang tidak sengaja bersenggolan di jalan. Dalam hal ini dimensi hubungannya bukan menunjukkan keakraban, melainkan saling marah akibat persenggolan tadi. Prinsip yang keempat, komunikasi berjalan dalam berbagai tingkat kesengajaan. Prinsip ini menganggap bahwa komunikasi sebagai instrumen atau alat untuk mempersuasi orang lain. Contohnya, seperti pada orang yang berorasi untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain untuk memilih dia misalnya. Prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pada prinsip ini beranggapan bahwa komunikasi memang dipengaruhi oleh ruang dan waktu-waktu tertentu. Contohnya, komunikasi yang dilakukan di rumah sakit. Komunikasi yang dilakukan di rumah sakit melibatkan seorang dokter dan seorang pasien. Seorang pasien akan diperiksa oleh dokter pada saat pasien telah selesai sarapan. Rumah sakit menunjukkan konteks ruang, dan setelah istirahat atau setelah sarapan menunjukkan konteks waktu. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta. Ketika kita berkomunikasi, biasanya kita akan memperkirakan efek perilaku dari komunikasi kita. Dan hal ini juga terikat dengan aturan atau tata krama, yang dimana artinya orang dapat memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Dan prediksi ini juga tidak selalu disadari karena seringkali berlangsung dengan cepat. Contohnya, ada sekelompok anak-anak remaja yang populer di sekolahnya. Dan kamu dari kejauhan sedang melihat mereka berpikir untuk menyapa. Namun sebelum itu, secara tidak langsung Anda pasti berpikir di dalam benakmu, apakah mereka akan menganggap aku? Atau apakah mereka akan memberikan kesan yang bagus ketika aku menyapa mereka? Hal seperti inilah adalah salah satu contoh komunikasi melibatkan sebuah prediksi. Prinsip yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Seperti individu yang merupakan sistem yang hidup dari organ-organ dalam tubuh yang saling berhubungan, komunikasi juga menyangkut suatu sistem dari unsur-unsurnya, setidaknya menyangkut sistem internal dan sistem eksternal. Dari sistem internalnya, itu menyangkut sistem yang dibawa dari diri individu ketika berpartisipasi dalam proses komunikasi. Contohnya dari pengalaman, pola pikir, kondisi psikis, dan sikap. Sedangkan sistem eksternal adalah yang berasal dari luar lingkungan individu, berkaitan dengan lokasi, situasi, dan lingkungan komunikasi. Prinsip ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para peserta yang saling berkomunikasi. Kesamaan dalam hal-hal tertentu seperti agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan atau ekonomi pada gilirannya membuat komunikasi ini menjadi sesuatu yang lebih efektif. Sebagai contoh, orang Jawa akan lebih sulit berkomunikasi dengan orang Barat karena perbedaan bahasa dan latar belakang. Jika dibandingkan dengan orang Jawa berbicara dengan sesama orang Jawa, maka komunikasi akan lebih mudah dipahami dan peserta bisa berkomunikasi sesuai dengan harapan. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Sekalipun banyak model komunikasi linear atau satu arah, namun bentuk dasar dari komunikasi manusia bersifat dua arah atau yang disebut dengan sirkuler. Tanda-tanda komunikasi sirkuler ada 4. Yang pertama, peserta yang berkomunikasi dianggap setara. Lalu yang kedua, proses komunikasi berjalan secara timbal balik. Lalu yang ketiga,
pesan bisa sekaligus merupakan umpan balik. Lalu yang terakhir, komunikasi sebenarnya terjadi lebih rumit. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang sinambung atau continuous dalam proses komunikasi. Para peserta komunikasi saling mempengaruhi baik lewat komunikasi verbal ataupun nonverbal. Menanggapi hanya salah satu elemen komunikasi. Misalnya, esan verbal saja dengan mengabaikan elemen lainnya. Menyalahi gambaran komunikasi yang sebenarnya sebagai suatu proses yang sinambung dan dinamis yang kita sebut transaksi. Transaksi. Transaksi menunjukkan bahwa peserta komunikasi saling berhubungan, sehingga tidak dapat hanya mempertimbangkan salah satu saja tanpa memikirkan yang lainnya. Implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis dan transaksional adalah bahwa para peserta komunikasi berubah, atau dari sekadar berubah pengetahuan hingga berubah pandangan terhadap dunia atau perilakunya. Implisit dalam proses komunikasi sebagai transaksi ini adalah proses penyandian atau encoding dan penyandian balik atau decoding yang terjadi secara serempak, bukan bergantian. Apa perbedaan encoding dan decoding? Yaitu terletak pada siapa pelakunya. Encoding terjadi pada komunikator atau pengirim pesan, sedangkan decoding pada komunikan atau penerima pesan. Komunikasi bersifat irreversible, yang berarti tidak dapat diubah atau dikembalikan lagi. Dalam komunikasi, sekali Anda mengirimkan suatu pesan, Anda tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam hal ini, banyak persoalan dan konflik manusia yang disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun komunikasi bukanlah obat mujarab atau panacea untuk menyelesaikan semua masalah atau konflik.